teman-teman, kali ini aku bakalan bahas episode kelima mengenai pengaruh dan evolusi institusi sosial politik Islam di Indonesia menjelang abad ke-20. Pada episode minggu lalu, aku bahas praktik Islam progresif ala Muhammadiyah dan praktik Islam Nusantara ala Nahdlatul Ulama. Nah, di episode kali ini aku bakalan bahas tujuan ideologi Islam moderat untuk masa depan umat yang baik melalui pendidikan, kesehatan, dan reformasi sosial. Dalam rangka meningkatkan masa depan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan reformasi sosial, teologi Islam moderat memprioritaskan pembangunan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Sebagai salah satu tujuan utama teologi Islam, pendidikan yang berkualitas tinggi dan inklusif sangat penting untuk membangun masyarakat yang unggul, cerdas, dan berakhlak mulia. Islam berpendapat bahwa pendidikan membentuk kepribadian seseorang secara keseluruhan dengan memadukan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual, selain membantu meningkatkan kapasitas intelektual. Komponen penting pertama dari pendidikan inklusif yang berkualitas tinggi adalah pendidikan holistik, yang memberikan penekanan yang sama pada pengetahuan agama dan duniawi. Islam berpendapat bahwa pengetahuan harus memajukan kesejahteraan manusia. Tujuan dari pendidikan yang mencakup semuanya ini adalah untuk membentuk orang-orang yang berakhlak mulia dan berbakat secara intelektual. Tujuan ideologi Islam moderat dalam aspek kesehatan adalah menjamin bahwa semua orang, terlepas dari status sosial, ekonomi, gender, atau geografis, memiliki akses yang merata dan setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Islam moderat sangat menekankan kewajiban individu dan masyarakat untuk menjaga amanah Allah, termasuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Kesehatan sebagai hak asasi manusia, hak fundamental, dan harus dilindungi oleh negara dan masyarakat adalah salah satu komponen utama dari tujuan kesehatan yang merata dalam filosofi Islam moderat. Setiap orang berhak atas perawatan medis berkualitas tinggi, obat resep, dan lingkungan yang mendorong kesejahteraan fisik dan emosional. Memastikan akses yang sama terhadap layanan kesehatan untuk semua anggota masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau rentan termasuk orang tua, wanita, anak-anak, dan orang miskin. Selain itu, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan juga menjadi faktor penting Islam moderat menyoroti pentingnya kedua bidang ini, yang melibatkan kepatuhan terhadap ajaran sunnah tentang nutrisi, kebersihan, dan gaya hidup sehat. Reformasi sosial yang merupakan upaya untuk membangun masyarakat berbasis Islam yang adil, makmur, dan setara secara sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik, serta mencapai keadilan di semua sektor masyarakat. Islam moderat sangat menekankan pentingnya perubahan struktural dalam masyarakat. Keadilan sosial dan ekonomi merupakan prinsip utama dari filosofi reformasi sosial Islam moderat. Menurut Islam moderat, tidak boleh ada kesenjangan yang nyata antara si kaya dan si miskin, dan kesejahteraan masyarakat harus didistribusikan secara merata. Dalam lingkungan ini, reformasi sosial berusaha untuk memberikan akses yang sama kepada perempuan yang bekerja, pendidikan, dan kehidupan sosial dan politik. Perempuan memiliki hak untuk secara aktif terlibat dalam semua aspek kehidupan, termasuk area publik, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok minoritas agama, etnis, atau budaya adalah aspek lain dari transformasi sosial. Islam yang moderat
mendorong inklusivitas dan toleransi, di mana semua kelompok sosial mendapatkan perlakuan yang sama dan dihormati tanpa ada prasangka. Islam moderat juga mempromosikan pembangunan sosial yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Reformasi sosial yang sedang didorong berusaha untuk mengembangkan masyarakat yang damai dan sukses dalam jangka panjang. Itu tadi adalah pembahasan untuk minggu ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.